Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Syanturi. Seperti semua semangat ya. Sepertinya udah serapan semua ini ya. Sudah dong. Pak. Oke. Ngomong-ngomong absen yang Bapak kirim di WA tadi udah diisi kan? Udah, Sudah, Pak. Udah, Oke, Pak. oke. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila di negara kita. Oke, sebelum itu Bapak berharap salah satu dari kita memimpin doa kepada Andreas, tolong dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai acara, kita masing-masing. Oke, baik. Di sini belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang tujuannya itu agar kita tuh menghargai arti kedudukan Pancasila, menganalisis arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kirim. Oke. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan nanti kita akan melihat pengertiannya. Seperti yang kita tahu, Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan berlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum. Merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, hukum tidak tertulis, konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Selanjutnya, perwujudan Pancasila. Pancasila mempunyai berbagai fungsi dan peranan. Antara lain itu sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang kedua itu filsafat negara, yakni Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggara pemerintahan negara. Yang ketiga itu ideologi negara, yakni Pancasila merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. Yang keempat itu etika politik di Indonesia. Yang kelima, etos budaya, sifat nilai dan ada istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial di masyarakat. Yang keenam itu sebagai paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa menyeluruh terhadap kehidupan yang tertuang nilai luhur. Nilai luhur tolak ukur kebaikan yang berkenan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat selanjutnya. Selanjutnya itu arti pandangan hidup bangsa dan organisasinya. Arti pandangan hidup bangsa, kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenaran dan ketetapan serta kemanfaatannya bagi bangsa. Menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikir yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik, baru organisasi pandangan hidup bangsa dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan, tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pengalaman dalam memecahkan masalah, membangun dirinya. Selanjutnya,
Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengertian dasar negara, alas atau fundament yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan kepada berdirinya negara. Di atas landasan atau fundament itulah negara didirikan, ditegakkan, dan dipertahankan. Dasar negara itu berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan setelah berdirinya negara. Pandangan hidup bangsa menjadi pandangan hidup negara. Yang B, dasar negara Pancasila. Negara Indonesia didirikan atas satu landasan atau dasar fundament, yaitu Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi dasar negara Pancasila. Sebagai dasar negara Pancasila, itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Di sini, Bapak meminta kepada kalian, dari yang sudah Bapak sampaikan, Bapak harap kalian itu mengambil satu kertas, lalu ditulis di dalam kertas, baru nanti difoto. Bapak nggak mau diketik, nanti takutnya kalau diketik, kalian itu kopas. Jadi Bapak mintanya kalian diketik. Ini ditulis tangan. Kalian tulis tangan yang dari awal tadi sampai akhir ini, apa kesimpulan dapat kalian ambil dari pemaparan kita tadi. Oke, dan itu dikumpul nanti ya. Oke, selanjutnya juga ada tugas di halaman 23. Itu uji kompetensi. Itu dikumpulkan di Google Classroom dan dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Oke, anak-anak, sampai di sini ada nggak kira-kira yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, baik. Kepada Ica. Saya mau bertanya, Pak, yang mengenai fungsi tadi, Pak. Boleh lihat Ya. kembali PT-nya, Pak? Baik. Perkenalkan, nama saya Ica Julfahani Sadina. Saya di sini ingin bertanya, apa sih Pak maksud dari etika politik di Indonesia? Terima kasih Pak. Wow, luar biasa Ica atas pertanyaannya. Bapak senang sekali kepada Ica dan juga kawan-kawan yang telah memperhatikan Bapak. Di sini tadi Ica bertanya tentang fungsi Pancasila dalam beretika ya, politik yang beretika gitu ya Pak, ya Ica? Iya Pak. Itu maksudnya seperti ini Ica. Politik atau pemerintahan yang di negara kita itu harus dijalankan berdasarkan Pancasila, berdasarkan demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Itu tertuang dalam sila keempat. Ica tahu kan sila keempat berbunyi apa? Ya. Pemerintah harus berlandaskan Pancasila, Ica. Jadi Pancasila itu adalah pandangannya, pandangan kita semua. Bagaimana, Ica? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Ica, atas pertanyaannya. Sepertinya waktu kita udah mau habis ya. Oke, baik. Bapak ingin menutup pertemuan kita hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, karena seperti semua memperhatikan Bapak. Untuk itu Bapak akan menutupnya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Grace, tolong dipimpin doa untuk pertemuan hari ini. Baik, untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, ada banyak kita berdoa menurut agama dan percayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kalau begitu, Bapak tutup ya, anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Doa. Pagi, Pak.